Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun kita semua berada. Selamat siang kepada seluruh netizen di seluruh tanah air. Alhamdulillah setelah beberapa waktu kita vakum, hari ini kita kedatangan tamu yang menurut kami cukup spesial di tengah-tengah kita. Ada Mbah Marhaban nama beliau. Beliau adalah Banser senior, paling senior di Kabupaten Lahat, yang masih menunjukkan semangat dan daya juangnya yang cukup tinggi, sehingga Mbah Marhaban ini merupakan salah satu inspirasi di masyarakat, khususnya di anggota Ansor dan Banser Kabupaten Lahat. Nah, sebelum kita ngobrol, bicara banyak tentang pengalaman Bapak, terus kemudian tujuan ikut Banser, kemudian juga harapan-harapan terhadap anak-anak muda, kita sama-sama saksikan dulu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbah Ban bersama sahabat-sahabat Banser di Kabupaten Lahat. Oke, demikian sama-sama kita saksikan beberapa kegiatan Mbah Marhaban terlibat dalam misi-misi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Lahat. Fotonya sama-sama kita sudah saksikan. Itu adalah bentuk kesungguhan Mbah Marhaban dalam berkhidmat di Ansor Banser Kabupaten Lahat. Oke, kita mulai dengan pertanyaan Mbah Ban. Pertama, kita lihat semangatnya Mbah Ban ini masih sangat muda. Kalau prediksi saya sebetulnya usia Mbah Ban ini sekitar 35 atau 45 tahun ya. Berapa sebetulnya Mbah? Mau dijawab? Ya, saya terus terang karena semangat saya tinggi itu untuk contoh anak-anak muda. Jadi tunjukkanlah semangatmu, tunjukkanlah kekompakanmu. Jadi kita selama masih bisa berbuat baik, masih ada kesempatan. Itulah kau jalankan yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, itulah kesempatan saudara-saudara, sahabat-sahabat, khususnya se-tanah air atau se-Nusantara. Jadi kita kalau ingin berguna bagi nusa dan bangsa, tunjukkanlah semangatmu, tunjukkanlah kekompakanmu bagi anak-anak muda sekarang. Jadi generasi penerus jangan takut sekarang masih COVID, masih ini nggak usah diragukan. Kita apa yang mau kita kerjakan, kita kerjakan. Jadi itulah. Oke, pertanyaan saya, usia Mbah Ban sekarang berapa Mbah Ban? Kalau Mbah Ban ini masih muda, giginya belum tumbuh kan. Nah, jadi kira-kira baru 66. Ya, Oke, siap. Usia 66 tapi semangatnya keren, menginspirasi. Mbah Ban, ya. Tujuan untuk ikut Banser, pertama minta tolong Mbah Ban cerita kenal Banser dari mana, terus kemudian sampai akhirnya pengen ikut diklat Banser dan sampai akhirnya berkhidmat dan melakukan banyak hal bersama organisasi Ansor dan Banser ini apa Mbah Ban? Kalau saya kenal Banser itu sudah mulai kecil karena lingkungan saya di Jawa itu lingkungan pondok pesantren. Jadi kami tahu sifat Banser itu. Jadi ingin kapan saja ada kesempatan diklat. Kebetulan ada diklat, saya itu pertama dari Jawa Timur. Berangkat ke Sumatera ikut transmigrasi tahun 87. Tahun 87. Jadi di Lahat itu belum ada, memang waktu itu kami itu lihat-lihat terus dengarkan itu belum ada diklat pendidikan Banser itu. Begitu ada, saya dengar itu sudah angkatan yang kedua. Angkatan yang kedua itu sudah tahun 2018.
2018, 19. Jadi di situ kami karena apa? Ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Usia seperti saya ini, jadi saya manfaatkan untuk berguna jadi nusa dan bangsa. Itulah. Jadi kita memang semangat kita tinggi. Karena apa? Semasa kita masih ada kesempatan, disitulah kita manfaatkan. Pertama, kita itu harus membuka kesadaran dulu. Kita benar-benar sadar jiwanya. Kedua, harus kompak. Ketiga, dan semangat. Karena apa? Banser itu satu komando, satu barisan. Dan bisa dikatakan Banser itu barisan Ansor Serbaguna. Jadi kita itu ditaruh di depan oke, di belakang oke. Oke, siap Pak. Ya, ini terkait dengan pengalaman bahwa Bang Ban itu terlahir di Jawa, terus kemudian ikut transmigrasi di wilayah Kabupaten Lahat tahun 87. Alhamdulillah bergabung di Ansor Banser pada saat diklat kedua tahun 2019 ya. 2019. Ya, oke. Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti oleh Bang Ban, itu kita cukup mengapresiasi dan sangat terinspirasi dari apa yang Bang Ban lakukan. Ya. Jadi Bang Ban di usia yang sekarang saja itu melakukan banyak hal, berbuat untuk bangsa dan negara, terutama di kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ya. Nah, kaitannya dengan penerapan PPKM, surat edaran Pak Bupati Lahat kan per tanggal 29 kemarin, Bang Ban itu sudah memutuskan bahwa penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Lahat. Dan hari ini perlu kita sama-sama ketahui bahwa Ansor Banser dilibatkan oleh Satgas Covid di Kabupaten Lahat untuk terlibat dalam proses pemakaman jenazah yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, dan kita siap. Nah, Bang Ban, saya ingin tanya, Bang Ban kan ikut juga terlibat dalam tim yang nanti akan memakamkan jenazah. Ya. Ya, apa nggak takut, Mbak? Karena begini, karena kan wabah ini cukup membuat kita semua khawatir. Apalagi ya, mohon maaf, usia Bang Ban sudah 60 tahun ke atas. Ya. Ya kan? Apakah tidak khawatir, Pak? Ya, bagi saya secara pribadi itu nggak ada rasa khawatir. Karena apa? Itu kita membantu yang kepentingan, yang dibutuhkan. Jadi kita itu kalau khawatir itu rasanya di hati itu pasti khawatir terus. Tapi namanya orang kita kalau sudah ikhlas, namanya berjuang atau menjadi relawan, itu kita harus yakin. Jadi kita harus pasrah, nggak usah kita takut sama COVID. Yang jelas kita harus mengikuti protokol kesehatan gitu. Jadi kita itu nggak usah takut sama COVID gitu. Oke. Kita nggak takut. Terlalu takut jangan, mengabai juga jangan, begitu mungkin, Pak? Ya. Jadi kita untuk apa kita takut? Kalau kita memang ditakdirkan mati sudah dekat, ya mungkin kita terima, karena itu apa, rahasia ilahi. Jadi kita tinggal menerima gitu aja. Iya. Ya, menarik ini. Kata kuncinya adalah ikhlas. Ini Bapak mengajarkan kita juga hari ini. Jadi kalau sudah ikhlas, ya sudah serahkan segala sesuatunya kepada Sang Maha Pencipta, Sang pemilik jagat raya, gitu Pak ya. Iya, karena bisa jadi, karena kalau level tua muda, Bang, maaf, bisa jadi yang muda meninggal belakangan dibanding yang sudah tua. Nah, belum pasti kalau yang tua malah belakangan dari yang muda. Itulah, karena itu kan rahasia, kita nggak tahu. Itu rahasia ilahi, kita nggak bisa menolak, nggak bisa minta. Itulah. Contohnya Bapak inilah sudah 60 sekian, masih kalau sama yang muda-muda nggak mau ketinggalan, karena kesemangatan itulah yang kita tunjukkan itulah. Ya, siap. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Kita sampaikan kepada seluruh netizen dimanapun anda berada, terutama sahabat-sahabat Ansor Banser di Kabupaten Lahat. Jadi kita sampaikan, kita tegaskan hari ini bahwa ternyata memang beliau layak menjadi inspirasi bagi kita semua.
Terima kasih kesempatannya hari ini, Mbak, sudah menginspirasi kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan tim Satgas Covid dari Ansor Banser bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pemerintah. Amin. Utamanya karena ini adalah sisi kemanusiaan, dimulai dari keikhlasan tadi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita berharap pandemi ini akan segera berakhir. Selesai. Oke, Mbak, kalimat terakhir Ya, singkat ya. saja. Ya. Kira-kira pesan apa yang akan Mbak sampaikan kepada kita semua? Singkat saja, Pak. Ya, pesan kami terutama khususnya anak-anak muda sahabat Banser atau yang belum masuk sahabat Banser, janganlah ragu-ragu, tunjukkanlah semangatmu. Disitulah kamu harus berbuka dulu, pertama kesadaran. Kalau kita sudah sadar, kekompakan dan kesemangatan. Karena apa? Kita kalau sudah sadar, itu berbuat apa saja kita itu ikhlas. Jangan mengharapkan upah kita. Kalau kita sifatnya yang relawan, jangan mengharapkan upah. Kita ikhlas, itulah ibadah kita. Ikhlas di situ, sudah. Disitulah yang kami pesankan, khususnya anak-anak muda se-Nusantara, khususnya sahabat Banser, jangan ragu-ragu. Itu aja. Oke, siap. Mbak, boleh sama seluruh netizen sambil salam kisbay begini, Mbak? Ya, salam untuk sahabat Banser seluruh Nusantara. Kami berpesan, tolonglah tunjukkan semangatmu. Kami satu komando, satu barisan. Disitulah kami jangan sampai berpecah belah. Tunjukkan semangatmu. Oke, kisbaynya, Pak? Oh iya. Oke. Ya, oke, terima kasih seluruh netizen dimanapun kita berada. Demikian obrolan singkat kita dengan Mbah Ban. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Mbah Ban dan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berharap pandemi akan segera selesai. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun kita semua berada. Selamat siang kepada seluruh netizen di seluruh tanah air. Alhamdulillah setelah beberapa waktu kita vakum, hari ini kita kedatangan tamu yang menurut kami cukup spesial di tengah-tengah kita. Ada Mbah Marhaban nama beliau. Beliau adalah Banser senior, paling senior di Kabupaten Lahat, yang masih menunjukkan semangat dan daya juangnya yang cukup tinggi, sehingga Mbah Marhaban ini merupakan salah satu inspirasi di masyarakat, khususnya di anggota Ansor dan Banser Kabupaten Lahat. Nah, sebelum kita ngobrol, bicara banyak tentang pengalaman Bapak, terus kemudian tujuan ikut Banser, kemudian juga harapan-harapan terhadap anak-anak muda, kita sama-sama saksikan dulu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbah Ban bersama sahabat-sahabat Banser di Kabupaten Lahat. Oke, demikian sama-sama kita saksikan beberapa kegiatan Mbah Marhaban terlibat dalam misi-misi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Lahat. Fotonya sama-sama kita sudah saksikan. Itu adalah bentuk kesungguhan Mbah Marhaban dalam berkhidmat di Ansor Banser Kabupaten Lahat. Oke, kita mulai dengan pertanyaan Mbah Ban. Pertama, kita lihat semangatnya Mbah Ban ini masih sangat muda. Kalau prediksi saya sebetulnya usia Mbah Ban ini sekitar 35 atau 45 tahun ya. Berapa sebetulnya Mbah? Mau dijawab?
Ya, saya terus terang karena semangat saya tinggi itu untuk contoh anak-anak muda. Jadi tunjukkanlah semangatmu, tunjukkanlah kekompakanmu. Jadi kita selama masih bisa berbuat baik, masih ada kesempatan. Itulah kau jalankan yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, itulah kesempatan saudara-saudara, sahabat-sahabat, khususnya se-tanah air atau se-Nusantara. Jadi kita kalau ingin berguna bagi nusa dan bangsa, tunjukkanlah semangatmu, tunjukkanlah kekompakanmu bagi anak-anak muda sekarang. Jadi generasi penerus jangan takut sekarang masih COVID, masih ini nggak usah diragukan. Kita apa yang mau kita kerjakan. Disitulah. Oke, pertanyaan saya, usia Mbah Ban sekarang berapa Mbah Ban? Kalau Mbak Ban ini masih muda, giginya belum tumbuh kan. Nah, jadi kira-kira baru 66. Ya Allah. Usia Mbak Ban. Oke, siap. Usia 66 tapi semangatnya keren, menginspirasi. Mbah Ban, Ya. tujuan untuk ikut Banser, pertama minta tolong Mbah Ban cerita kenal Banser dari mana, terus kemudian sampai akhirnya pengen ikut diklat Banser dan sampai akhirnya berkhidmat dan melakukan banyak hal bersama organisasi Ansor dan Banser ini apa Mbah Ban? Kalau saya kenal Banser itu sudah mulai kecil karena lingkungan saya di Jawa itu lingkungan pondok pesantren. Jadi kami tahu sifat Banser itu. Jadi ingin kapan saja ada kesempatan diklat. Kebetulan ada diklat, saya itu pertama dari Jawa Timur. Berangkat ke Sumatera ikut transmigrasi tahun 87. Jadi di Lahat itu belum ada, memang waktu itu kami itu lihat-lihat terus dengarkan itu belum ada diklat pendidikan Banser itu. Begitu ada, saya dengar itu sudah angkatan yang kedua. Angkatan yang kedua itu sudah tahun 2018. 19. Jadi di situ kami karena apa? Ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Usia seperti saya ini, jadi saya manfaatkan untuk berguna bagi nusa dan bangsa. Itulah. Jadi kita memang semangat kita tinggi. Karena apa? Semasa kita masih ada kesempatan, disitulah kita manfaatkan. Pertama, kita itu harus membuka kesadaran dulu. Kita benar-benar sadar jiwanya. Kedua, harus kompak. Ketiga, dan semangat. Karena apa? Banser itu satu komando, satu barisan. Dan bisa dikatakan Banser itu barisan Ansor serbaguna. Jadi kita itu ditaruh di depan oke, di belakang oke. Oke, siap Mbah. Ya, ini terkait dengan pengalaman bahwa Mbah Ban itu terlahir di Jawa, terus kemudian ikut transmigrasi di wilayah Kabupaten Lahat tahun 87. Alhamdulillah bergabung di Ansor Banser pada saat diklat kedua tahun 2019 gitu ya. 2019. Ya, oke. Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti oleh Mbah Ban, itu kita cukup mengapresiasi dan sangat terinspirasi dari apa yang Mbah Ban lakukan. Ya. Jadi Mbah Ban di usia yang sekarang saja itu melakukan banyak hal, berbuat untuk bangsa dan negara, terutama di kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ya. Nah, kaitannya dengan penerapan PPKM, surat edaran Pak Bupati Lahat kan per tanggal 29 kemarin Mbah Ban itu sudah memutuskan bahwa penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Lahat. Dan hari ini perlu kita sama-sama ketahui bahwa Ansor Banser dilibatkan oleh Satgas Covid di Kabupaten Lahat untuk terlibat dalam proses pemakaman jenazah yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, dan kita siap. Nah, Mbah Ban, saya ingin tanya, Mbah Ban kan
ikut juga terlibat dalam tim yang nanti akan memakamkan jenazah. Ya. Ya, apa nggak takut, Mbak? Karena begini, karena kan wabah ini cukup membuat kita semua khawatir. Apalagi ya mohon maaf, usia Mbak Ban sudah 60 tahun ke atas, ya kan? Apakah tidak khawatir, Pak? Ya, bagi saya secara pribadi itu nggak ada rasa khawatir. Karena apa? Itu kita membantu yang kepentingan, yang dibutuhkan. Jadi kita itu kalau khawatir itu rasanya di hati itu pasti khawatir terus. Tapi namanya orang kita kalau sudah ikhlas, namanya berjuang atau menjadi relawan, itu kita harus yakin. Jadi kita harus pasrah, nggak usah kita takut sama COVID. Yang jelas kita harus mengikuti protokol kesehatan gitu. Jadi kita itu nggak usah takut sama COVID gitu. Oke. Kita nggak takut. Terlalu takut jangan, mengabai juga jangan, begitu mungkin, Pak? Ya. Jadi kita untuk apa kita takut? Kalau kita memang ditakdirkan mati sudah dekat, ya mungkin kita terima karena itu apa rahasia ilahi. Jadi kita tinggal menerima gitu aja. Iya. Yang menarik ini, kata kuncinya adalah ikhlas. Ini bahkan mengajarkan kita juga hari ini. Jadi kalau sudah ikhlas, ya sudah serahkan segala sesuatunya kepada Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik jagat raya, gitu Pak ya. Iya, karena bisa jadi, karena kalau level tua muda, maaf, bisa jadi yang muda meninggal belakangan dibanding yang sudah tua. Nah, belum pasti kalau yang tua malah belakangan dari yang muda. Itulah, karena itu kan rahasia kita nggak tahu. Itu rahasia ilahi, kita nggak bisa menolak, nggak bisa minta. Itulah. Contohnya Bapak inilah sudah 60 sekian masih kalau sama yang muda-muda nggak mau ketinggalan karena kesemangatan itulah yang kita tunjukkan itulah. Ya, siap. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Kita sampaikan kepada seluruh netizen dimanapun anda berada, terutama sahabat-sahabat Ansar Banser di Kabupaten Lahat. Jadi kita sampaikan, kita tegaskan hari ini bahwa ternyata memang beliau layak menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih kesempatannya hari ini Mbak, sudah menginspirasi kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan tim Satgas Covid dari Ansar Banser bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pemerintah. Amin. Utamanya karena ini adalah sisi kemanusiaan, dimulai dari keikhlasan tadi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita berharap pandemi ini akan segera berakhir. Selesai. Oke, Mbak. Kalimat terakhir, singkat saja. Kira-kira pesan apa yang akan Mbak sampaikan kepada kita semua? Singkat saja, Pak. Ya, pesan kami terutama khususnya anak-anak muda sahabat Banser atau yang belum masuk sahabat Banser, janganlah ragu-ragu. Tunjukkanlah semangatmu. Disitulah kamu harus berbuka dulu, pertama kesadaran. Kalau kita sudah sadar, kekompakan dan kesemangatan. Karena apa? Kita kalau sudah sadar, itu berbuat apa saja kita itu ikhlas. Jangan mengharapkan upah kita. Kalau kita sifatnya yang relawan, jangan mengharapkan upah. Kita ikhlas, itulah ibadah kita. Ikhlas di situ, sudah. Disitulah yang kami pesankan, khususnya anak-anak muda Nusantara, khususnya sahabat Banser, jangan ragu-ragu. Itu aja. Oke, siap. Mbak, boleh sama seluruh netizen sambil salam kisbay begini, Mbak? Ya, salam untuk sahabat Banser seluruh Nusantara. Kami berpesan, tolonglah tunjukkan semangatmu. Kami satu komando, satu barisan. Disitulah kami jangan sampai berpecah belah. Tunjukkan semangatmu. Oke, kisbaynya Pak? Wih ya. Oke, terima kasih seluruh netizen dimanapun kita berada. Demikian obrolan singkat kita dengan Mbah Ban. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Mbah Ban dan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berharap pandemi akan segera selesai. Demikian,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.